Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa Ibu mengingatkan agar kalian tetap stay at home, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan agar kita semua terhindar dari pandemi yang ada pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu sebagai bentuk doa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesuai dengan perencanaan pada pertemuan pertama, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai determinan matriks. Namun, Ibu ingin mengetahui apakah kalian masih ingat? Untuk pertemuan pertama kita membahas mengenai apa coba? Benar. Pertemuan pertama kita membahas mengenai unsur pada matriks, ada transpos matriks, dan yang ketiga ada kesamaan dua buah matriks. Nah, untuk pertemuan kemarin ada yang masih ingat kita membahas apa? Pertemuan kedua itu kita membahas mengenai operasi aljabar pada matriks yang di dalamnya itu ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian skalar dengan sebuah matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Nah, kenapa Ibu mereview pada pertemuan sebelumnya? Karena untuk memahami determinan matriks ini, kalian perlu memahami mengenai operasi perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak video ini sampai tamat ya. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan sebuah permasalahan kontekstual. Permasalahannya yaitu, sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut memiliki 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Setiap pesawat ini dilengkapi dengan 3 kelas, ada kelas turis, kelas ekonomi, dan kelas VIP. Nah, perincian jumlah kursi dari setiap kelas ini dilampirkan dalam tabel di samping. Nah, perusahaan telah mendaftarkan jumlah peserta dalam perjalanan wisata ke negara A ini. Jumlahnya itu bisa dilihat dalam tabel di samping. Pertanyaannya, berapa banyak pesawat yang harus disiapkan perusahaan untuk perjalanan ke negara A ini? Nah, biasanya kita menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Namun yang perlu diingat, di sini kita hanya menggunakan 3 variabel, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Tapi bagaimana jika variabelnya itu ada 4, ada 5, atau mungkin ada 10? Tentu permasalahan ini akan menjadi lebih kompleks dan lebih sulit diselesaikan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, agar lebih mudah menyelesaikan permasalahan dengan variabel yang banyak, kita bisa menggunakan determinan ataupun inverse. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai determinan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan determinan. Namun, sebelum itu kita lihat kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya, kita hanya menambah 1 poin, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya itu ada 2. Yang pertama menghitung determinan matriks, yang kedua ada menyelesaikan sistem persamaan linear dengan determinan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu peserta didik mampu menghitung determinan matriks, menjelaskan strategi atau tahapan menyelesaikan matriks menggunakan masalah kontekstual, dan menyelesaikan sistem persamaan linear dengan determinan. Nah, tadi kita berangkat dari sebuah permasalahan kan? Nah, permasalahannya Ibu tulis ulang di sini. Lalu yang harus diperhatikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini itu tadi ada 3 cara. Yang pertama itu ada eliminasi atau substitusi, yang kedua itu ada determinan, dan yang ketiga itu ada inverse. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa penggunaan determinan atau inverse ini hanya bisa digunakan ketika matriks yang terbentuk itu merupakan matriks persegi. Nah, kita lihat ya. Dari permasalahan ini, apakah yang terbentuk itu matriksnya matriks persegi atau bukan? Kita lihat, dia memiliki 3 baris dan 3 buah kolom. Berarti dia memenuhi sebuah matriks persegi. Artinya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini menggunakan determinan.
Nah, agar lebih mudah memahami determinan, Ibu sudah membuatkan skemanya. Nah, determinan menurut ordonya itu terbagi menjadi 3. Ada ordo 2x2, ada ordo 3x3, dan ada ordo n kali n, di mana n ini lebih dari 3. Nah, untuk 2x2 dan 3x3 ini biasanya dipelajari di sekolahan. Sedangkan untuk n kali n biasanya dipelajari pada tingkat lanjut. Nah, kalau berbicara tentang permasalahan tadi, dia termasuk pada ordo 3x3 ya. Nah, untuk itu berarti bisa menggunakan metode yang namanya metode Cramer. Metode Cramer ini bisa digunakan untuk ordo 2x2 dan 3x3. Singkatnya, metode Cramer ini untuk mencari X, Y, Z, di mana bisa ordonya 3x3 atau 2x2, X, Y, Z, atau X, Y gitu ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan ordonya itu n kali n? Kalau n kali n, ada yang namanya metode eliminasi Gauss-Jordan. Itu dipelajarinya itu pada tingkat lanjut, atau misalkan kalau kalian penasaran dan ingin tahu, ayo bisa kita diskusikan sama-sama ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu determinan ordo 2x2. Di sini misalnya matriks A adalah matriks persegi berordo 2x2 yang ditulis dalam bentuk, bisa kalian lihat pada layar. Dari matriks tersebut dapat ditemukan suatu nilai yang disebut determinan. Nah, yang gimana sih determinan? Nah, determinan ini dinotasikan dengan det A atau A dengan garis tegak lurus adalah nilai tertentu yang besarnya sama dengan AD dikurangi BC. Masih bingung? Kalau masih bingung, kita lihat contohnya ya. Contoh, diketahui matriks A dengan elemen sebagai berikut, tentukan determinan dari matriks A. Nah, kita lihat determinan A itu AD dikurangi BC. Berarti di sini kita tulis ulang, ganti tanda kurung sikunya menjadi garis tegak lurus. Berarti 3 dikali 1 dikurangi dengan negatif 4 dikali 2 atau 2 kali negatif 4 sama aja ya. Maka diperoleh 3 kali 1, 3 dikurangi 2 kali negatif 8, negatif 4, yaitu negatif 8. Maka 3 ditambah 8 sama dengan 11. Jadi hasilnya itu atau determinan dari matriks A-nya itu adalah 11. Seperti itu. Mudah ya, masih mudah. Sekarang kita masuk pada determinan matriks berordo 3x3. Nah, untuk ordo 3x3, misalnya A adalah matriks persegi berordo 3x3, maka ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau determinan dan matriks biasa itu bedanya dari tandanya ya. Di sini kurung siku, kalau di determinan itu tandanya itu tegak lurus. Oke. Nah, cara mencari determinan matriks berordo 3x3 itu ada 2. Yang pertama ada kofaktor, yang kedua ada sarus. Sekarang kita pelajari metodenya itu sarus terlebih dahulu, yang lebih mudah. Nah, kalau di sarus, ini tuh kolom pertama dan kolom keduanya itu dituliskan kembali. Kenapa Bu seperti itu? Karena di sini kita akan melihat pengurangan antara diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Nah, diagonal utama ini bernilai positif, sedangkan diagonal sampingnya itu bernilai negatif. Jadi, kalau misalkan dituliskan, kita lihat. A11 dikali A22 dikali A33 ditambah, karena dia nilainya positif untuk diagonal utama, ditambah A12 dikali A23 dikali A31. Nah, kalau untuk diagonal sampingnya berarti karena ini operasinya pengurangan negatif, berarti dikurang A13 dikali A22 kali A31 dan seterusnya. Masih bingung? Kalau masih bingung, kita lihat contohnya ya. Nah, contoh tentukan determinan dari matriks C dengan menggunakan metode sarus. Berarti kita tulis ulang terlebih dahulu matriks C-nya ini. Ingat ya, ganti kurung sikunya menggunakan tanda garis tegak lurus, lalu tulis ulang 2 kolom pertamanya, gitu ya. Nah, setelah itu kita buat garis untuk membedakan diagonal utama dan diagonal samping. Untuk diagonal utama, kita kasih tanda plus di atasnya, dan diagonal samping kita kasih tanda negatif di atasnya, agar tidak lupa gitu ya.
Setelah itu kita lihat 8 kali 3 kali negatif 4, tandanya positif. Ini juga masih tanda positif, berarti 5 kali 3 kali negatif 12. Yang ini berarti ditambah negatif 1 kali negatif 2 kali 6. Kalau untuk diagonal sampingnya, ini tandanya negatif, berarti kita tulis terlebih dahulu negatif. Negatif 1 dikali 3 dikali 12 dan seterusnya sehingga diperoleh hasil determinan dari matriks C itu adalah negatif 52. Paham ya? Sekarang kita masuk pada cara yang kedua, yaitu cara kofaktor atau metode kofaktor. Nah, misalnya diketahui matriks A, maka minornya AIJ dari matriks A adalah determinan matriks persegi order 2x2 yang diperoleh dengan menghapus elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Nah, jadi kofaktor itu merupakan pengalian negatif 1 dikalikan dengan minornya. Negatif 1 pangkat I tambah J dikalikan dengan minornya. Tapi yang paling penting dari metode kofaktor ini, kalian harus menentukan patokannya terlebih dahulu. Apakah baris atau kolom? Kalau misalkan baris, mau baris berapa? Kalau kolom, mau kolom yang keberapa? Gitu. Misalnya ambil baris pertama, maka minornya itu diperoleh seperti ini. Baris pertama kan kita mulai dari unsur yang pertama yaitu A11. Berarti, nah, kita tutupi yang ke bawah dan ke sampingnya. Sebenarnya cara menutupnya ini seperti operasi tambah lambang tambah. Lebih jelasnya bisa kalian lihat nanti di contoh soal ya. Nah, maka minornya itu diambil yang warna biru ini yang tidak tertutupi oleh tanda panahnya. Bagaimana dengan baris pertama kolom kedua? Sama saja. Nah, yang tidak tertutupinya ini yang warna oranye. Dia akan menjadi minornya. Kalau baris pertama kolom ketiga, berarti yang jadi minornya itu yang berwarna pink ini. Kayak gitu ya. Nah, kofaktor AIJ dinotasikan alfa IJ dengan rumus alfa IJ atau kofaktornya itu negatif 1 pangkat I tambah J dikalikan dengan minor dari unsurnya. Kalau misalkan tadi kita ambilnya itu baris pertama, berarti kofaktor A11 atau baris pertama kolom pertama berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan dengan minor dari 11. Berarti positif minor 11. Kalau kofaktor A12 berarti negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 dikalikan dengan minor. Nah, negatif 1 berarti pangkat 3. Berarti akan menjadi negatif 1 dipangkatkan 3, negatif 1 dikali minornya. Berarti akan menjadi minor 1, negatif minor 1, 2. Nah, sebenarnya matriks ini tuh akan membuat pola plus, minus, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Dari mana bu polanya? Polanya itu diperoleh dari ini, negatif 1 ini. Kalau kalian nggak percaya, coba aja buktiin ya. Nah, metode kofaktor untuk menentukan determinan matriks A dirumuskan sebagai determinan sama dengan unsurnya dikalikan dengan alfa unsur itu. Masih bingung? Nah, kita lihat. Contohnya itu tadi kita kan ambilnya itu baris pertama. Berarti unsur yang pertama ini dikalikan dengan kofaktornya. Nah, kofaktornya ini berarti kan yang sudah dicari yang tadi. Nah, ini. Kalau untuk penyelesaian determinan order 2x2 di 2x2 ini bisa kalian lihat pada slide sebelumnya yang sudah dijelaskan. Nah, caranya seperti ini ya, teman. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, kita lihat contoh soalnya ya. Contohnya, tentukan determinan dari matriks B dengan menggunakan metode kofaktor. Nah, berarti kita tentukan terlebih dahulu, kita mau ngambil baris atau mau ngambil kolom. Terus kalau misalkan mau baris yang mana atau kolom yang mana? Misalkan kita ambil baris pertama ya. Berarti kita tulis determinan dari matriks B ini A11 dikalikan dengan kofaktor A11 ditambah A12 dikalikan dengan kofaktor A12 ditambah dengan A13 dikalikan dengan kofaktor A13.
Nah, A-nya itu berarti unsurnya kan, unsurnya. Berarti kita tulis 5. Nah, kofaktor ini berarti negatif 1 pangkat 1 ditambah 1. Kenapa? Karena dia pada baris pertama dan kolom pertama kan letaknya. Lalu kita lihat, tadi dia menutupinya ke bawah dan ke samping. Berarti 0, 3, 1, negatif 3. Kalau misalkan dibayangkan ini seperti ini ya. Nah, kalau misalkan A12 dikali kofaktor A12, berarti A12-nya itu nilainya berapa? Negatif 1 dikali kofaktornya itu berarti negatif 1 pangkat 1 ditambah 2. Kenapa? Karena dia pada baris pertama dan kolom kedua. Sedangkan minornya itu berarti ketika ini kita tutup ke samping dan ke bawah, berarti yang tersisa itu 7, 3, 4, negatif 3. Nah, yang A13 juga sama ya. Nah, untuk operasi yang ini, negatif 1 dipangkatkan 2, 1. Negatif 1 dipangkatkan 3, negatif 1. Negatif 1 dipangkatkan 4, berarti 1. Nah, untuk cara determinannya berarti 0 dikalikan negatif 3, dikurangi 1 dikali 3, berarti 0 dikurangi 3, yaitu negatif 3 dikali 5, negatif 15. Yang seterusnya juga sama, sehingga diperoleh determinan dari matriks B itu negatif 34. Nah, sekarang kita lihat jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Ketika nilai determinannya itu sama dengan 0, maka matriks itu disebut matriks singular. Sedangkan ketika hasil determinannya itu tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Nah, kenapa kita perlu mengetahui perbedaan matriks singular dan matriks non-singular? Ini tuh akan menjadi poin utama untuk pembahasan selanjutnya, yaitu inverse. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana matriks singular, yang mana matriks non-singular. Matriks singular itu ketika determinannya, hasil determinannya itu sama dengan 0. Non-singular itu hasil determinannya tidak sama dengan 0. Nah, untuk sifat-sifat determinan matriks ada 5 ya. Yang pertama itu A transpose, determinan dari A transpose akan sama dengan determinan dari matriks itu sendiri. Jadi kalau misalkan ditanyakannya itu A transpose, ya kalian tinggal cari determinan A-nya saja gitu, tidak perlu ditransposkan juga karena hasilnya akan sama saja. Seperti itu. Nah, di sini determinan dari matriks AB sama dengan determinan matriks A dikalikan dengan determinan matriks B. Lalu ada determinan dari A ditambah B tidak sama dengan matriks A determinan matriks A ditambah determinan matriks B. Nah, lalu ada determinan dari A pangkat N. Jadi maksudnya matriks ini tuh kayak matriks A dikali matriks A berarti kan A pangkat 2 gitu. Akan sama dengan hasil determinan matriks A dipangkatkan dengan N. Lalu yang terakhir itu ada determinan dari matriks K dikali A sama dengan K dipangkat N dikalikan dengan determinan matriks A-nya, di mana N adalah ordo dari matriksnya. Misalkan di sini 2A, berarti 2A dengan A-nya itu ordo 2 kali 2, berarti hasilnya itu akan 2 dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan determinan matriks A, berarti 4 dikali determinan matriks A, seperti itu. Nah, kita tahu tadi bahwa dari skema pembelajaran, penyelesaiannya itu menggunakan metode Cramer. Berarti sekarang kita harus membahas mengenai metode Cramer. Nah, untuk metode Cramer, contohnya itu agar lebih mudah dipahami, diberikan suatu sistem persamaan linear dengan ordo 3 kali 3. Nah, cara mencari X, Y, Z-nya itu, X-nya diperoleh dengan cara DX, determinan X dibagi dengan determinan yang biasanya. Nah, kalau misalkan ini berarti ditulis terlebih dahulu ini determinannya. Nah, kalau misalkan X, berarti kita gantikan kolom X ini menggunakan kolom hasil, yaitu C di sini. Kalau misalkan nyarinya X, berarti C-nya diganti pada kolom pertama. Kalau misalkan Y berarti kolom kedua. Kalau misalkan Z kolom ketiga. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada contoh soal.
Nah, di sini syaratnya determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau misalkan hasil determinannya 0, berarti akan menjadi sebuah bilangan dibagi dengan 0. Berarti bentuknya itu tidak terdefinisi seperti itu ya. Nah, untuk contoh soalnya itu, kita lihat permasalahan yang awal. Nah, permasalahan ini akan kita selesaikan menggunakan metode determinan, lebih tepatnya menggunakan metode Cramer. Nah, untuk permasalahan tadi, kita akan gunakan metode Cramer untuk menyelesaikannya. Namun, sebelum masuk ke penyelesaian, kita perhatikan dulu dalam metode Cramer itu, misalkan kita akan mencari X. Ketika kita mencari X, berarti diperoleh dari determinan X dibagi dengan determinan secara umumnya. Nah, untuk mencari determinan X ini bagaimana, Bu? Kita lihat, kita tandai dulu kolom pertama itu sebagai X, kolom kedua sebagai Y, kolom ketiga sebagai Z. Kenapa seperti itu, Bu? Kita lihat, 50 akan dikalikan dengan X, 75 dikalikan dengan Y, 40 dikalikan dengan Z sama dengan 305. Berarti kolom pertama ini bertindak sebagai X, kolom kedua bertindak sebagai Y, dan kolom ketiga bertindak sebagai Z. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Kita mencari dx itu berarti kita gantikan kolom x ini dengan kolom hasilnya. Berarti 305, 185, 206 ini menggantikan kolom x ini. Bagaimana dengan y dan z? Sama, untuk y pun ketika kalian mencari y, berarti dy-nya itu gantikan kolom y menggunakan kolom hasil. Kalau z-nya pun sama, gantikan kolom z menggunakan kolom hasil. Setelah itu kita lihat juga di sini diperlukan determinan secara umum atau determinan matriks dari hasil soalnya. Berarti langkah pertama untuk metode Cramer-nya atau metode Cramer-nya berarti kita harus cari determinan secara umumnya dulu. Kenapa? Karena ini akan digunakan untuk mencari X, mencari Y, dan mencari Z. Intinya itu yang paling penting berarti kan. Nah, untuk mencari determinan untuk secara umumnya, kita akan gunakan dua cara, yaitu cara Sarus dan juga cara kofaktor. Yang pertama kita masuk ke cara Sarus terlebih dahulu. Kita tulis ulang matriknya, lalu kopikan dua kolom pertama ke samping kolom ketiga, atau kita tulis ulang dua kolom ini ke sampingnya. Kita tulis ulang ya. 50, 30, 32, 75, 45, dan 50. Setelah itu, kita tandai diagonal utama dari matriks ini dengan tanda positif. Nah, di sini Ibu kayak gini ya. Nah, atasnya kita kasih tanda positif yang menandakan perkalian ini diwakilkan dengan tanda positif. Nah, kalau untuk diagonal sampingnya, tandai dengan tanda negatif. Setelah itu, kita lihat ya hasilnya, berarti 50 dikali 45 dikalikan dengan 30. Dia nilainya apa? Positif. Yang kedua, berarti kita jumlahkan karena hasilnya juga masih positif. 75 dikali 25 dikali 32. Di sini nilainya masih positif ya. Masih di diagonal utama. Berarti 40 dikali 30 dikali 50. Nah, kita masuk ke diagonal samping, berarti karena ini tiga-tiganya udah kan. Berarti kita lihat diagonal samping itu bernilai negatif, berarti di sini kurangkan, atau di bawah aja deh biar nggak terlalu jauh. Kurangkan di sini berapa? 40, 45, 32. 40, 45 dikali 32. Nah, kita lihat di sini nilainya juga masih negatif ya, berarti kita tulis dikurangi 50, 25, 50 dikurangi. Nah, ini kalau untuk yang terakhir 75, 30, 30. Nah, yang perlu diperhatikan, kalian itu biasanya selalu keliru atau kadang keliru dari operasi ini ya. Ketika negatif kali negatif itu nanti hasilnya positif kalau kalian nemu. Nah, nanti ini kalian uraikan secara rincinya oleh kalian sebagai latihan. Nah, hasilnya itu diperoleh 100 nilai determinannya. Jadi kalau untuk cara Sarus itu, kalian tulis ulang dua kolom pertama
Lalu diagonal utamanya itu tandai dengan tanda positif, dan diagonal sampingnya itu kalian tandai dengan tanda negatif, lalu kalian tulis ulang seperti ini, baru kalian operasikan, maka kalian akan mendapatkan hasil determinannya, yaitu untuk determinan ini nilainya adalah negatif 100. Nah, cara yang kedua itu kita bisa gunakan kofaktor. Kofaktor ini sedikit berbeda dengan metode seharus ya. Untuk kofaktor, kalian harus memperhatikan minor dan kofaktornya. Nah, di sini ada rumusnya itu AIJ sama dengan negatif 1 dipangkatkan I ditambah J dikalikan dengan minor dari unsur yang kita ambil. Nah, masih pusing kan? Kita ambil contoh aja untuk unsur pada baris pertama dan kolom pertama. Berarti di sini kita tulis A, I, 1, 1, I-nya diganti dengan 1 karena dia baris pertama, J-nya diganti dengan 1 karena dia juga kolom pertama yang kita ambil. Berarti bisa kita tulis negatif 1 ditambah pangkat 1 ditambah 1 dikalikan dengan minor 1, 1. Nah, minornya ini bagaimana Bu cara mencarinya? Untuk minornya kita tahu kan lambang dari tambah itu seperti apa? Nah, lambang dari tambah tersebut pusatnya akan berada pada unsur yang kita cari. Misalkan baris pertama kolom pertama ya. Berarti kita bentuk tambah di sini. Nah, pusatnya itu akan ada di 50. Berarti minornya itu berapa? Determinan dari unsur 45, 25, 50, 30. Di sini nilainya itu akan menjadi negatif 1 dipangkatkan 2, 1 dikalikan dengan minornya tadi berapa? 45, 25, 50, dan 30. Bagaimana jika baris kedua, kolom kedua? Sama saja, kita bentuk terlebih dahulu lambang dari tambah, lalu kita pusatkan lambang tersebut di 45. Berarti yang terambil itu determinan dari 50, 40, 32, dan 30. Kalau kalian bisa menggunakan jari saja ya. Di sini Ibu menggunakan tangan karena ukurannya lebih besar kan. Bagaimana kalau misalkan minor untuk baris ketiga, kolom ketiga? Tetap kita gunakan lambang tambah, lalu kita pusatkan di 30. Berarti yang terambil itu 50, 75, 30, 45. Seperti itu ya. Nah, perlu diperhatikan kalau misalkan untuk mencari determinan dengan cara kofaktor, dia itu kan unsur yang kita ambil dikalikan dengan kofaktornya kan. Misalkan ini kita cari itu unsurnya 50, kofaktornya ini berarti bisa kita tulis 50 kali 1 dikalikan kofaktornya itu 45, 25, 50, dan 30. Nah, ada cara yang lebih simpelnya nih teman-teman. Caranya itu kita lihat, ketika negatif 1 dipangkatkan 1 tambah 1, berarti hasilnya negatif 1. Berarti dia positif. Kalau misalkan baris pertama kolom kedua, negatif 1 pangkat 2 ditambah 1, berarti akan menghasilkan negatif. Di sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, setelah kita menandai seperti ini, berarti intinya kalian tandai terlebih dahulu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, berulang ya. Kalau misalkan ada lagi ya berarti tambahin negatif, positif, kayak gitu lagi. Nah, cara gampangnya itu kita ambil terlebih dahulu, kita mau menggunakan baris atau menggunakan kolom. Misalkan Ibu ingin menggunakan baris keberapa? Baris kedua misalkan. Berarti kita tinjau sebelah sini ya. Nah, bisa Ibu tulis di sini nilainya negatif berarti kan. Negatif 30 dikalikan dengan minornya. Minornya berarti berapa? Kita ambil tambah berarti 75, 40, 75, 40, 50, 30. Kita cek lagi ya. Benar 75, 40, 50, dan 30. Nah, untuk yang kedua itu 45, nilainya apa? Positif. Berarti 45 di sini minornya. Nah, ambil tambah ya. 50, 40, 32, dan 30. Berarti 50, 40, 32,
dan 30. Satu lagi, di sini 25 nilainya apa? Negatif kan? Berarti tulis negatif 25 dikalikan dengan minornya. Nah, bentuk tambah 50, 75, 32, dan 50. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini tinggal kalian gunakan determinan orde 2 kali 2. AD dikurangi dengan BC, berarti 75 dikali 30, negatif 30, berarti kali 75 dikalikan dengan 30, dikurangi 50 dikalikan dengan 40. Nah, hasilnya kalian hitung, maka hasilnya itu harus sama dengan negatif 100. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau untuk mencari kofaktor, langkah pertamanya itu kalian tandai terlebih dahulu positif negatifnya, berarti mulai dari positif ya. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Setelah itu kalian pilih mau baris atau mau kolom. Ibu gunakan baris kedua di sini. Berarti kalian tulis negatif 30 karena dia nilainya negatif, kalikan dengan minornya. Minornya diperoleh dari bentuk tambah. Berarti minornya itu determinan 75, 40, 50, 30. Sama seterusnya. Lalu kalian operasikan, maka akan diperoleh negatif 100. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Tadi langkah pertama kita sudah mencari determinan secara keseluruhan dari matriks soalnya. Yang kedua, kita cari nilai X, Y, dan Z dari matriks ini ya. Nah, untuk mencari X menggunakan metode Cramer itu berarti DX dibagi dengan D. Nah, DX-nya itu dari mana? Tadi sudah dijelaskan kan? Kita gantikan kolom X ini menggunakan kolom hasil, berarti diperoleh 305, 185, 206, sedangkan Y dan Z-nya ini kita tulis ulang. Nah, tadi kita sudah mencari determinannya itu nilainya negatif 100. Untuk penyelesaian DX ini bisa kalian menggunakan metode Sarus ataupun metode kofaktor, terserah sebisanya kalian gitu ya, sepahamnya kalian. Nah, di sini kita peroleh nilainya itu negatif 300 dibagi negatif 100, yaitu 3. Nah, sekarang untuk mencari nilai Y, berarti DY dibagi determinannya. DY, berarti kita tulis dulu ya, 50 kan kolom X ini tidak digantikan. Karena kita mencarinya itu Y. Kurang tinggi. 50, 30, dan 32. Nah, kolom Y ini kita gantikan menggunakan kolom hasil. 305, 185, 206. Kolom Z-nya tetap kita tulis lagi ya, 40, 25, dan 30. Dibagi dengan determinan secara keseluruhan. Tadi sudah dicari berapa? Nilainya 100, negatif 100. Berarti kita peroleh hasil dari ini tuh negatif 100 dibagi negatif 100, yaitu 1. Nah, untuk Z-nya pun sama, berarti kita carinya itu dengan cara DZ dibagi dengan D-nya. Nah, DZ-nya sama seperti tadi, kita gantikan kolom Z ini menggunakan kolom hasil. Berarti 50, 30, 32, 75, 45, 50. Nah, kolom Z-nya kita ganti dengan kolom hasilnya nih teman-teman. Berarti diganti menjadi 305, 185, dan 206 dibagi dengan negatif 100. Ini diperoleh hasil negatif 200 dibagi negatif 100, yaitu 2. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai X, Y, dan Z, berarti dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut dapat diatasi ketika perusahaan tersebut menyediakan 3 buah Airbus dengan tipe 100, 1 buah pesawat Airbus 200, dan 2 buah pesawat Airbus 300. Seperti itu ya, karena tadi X dimisahkan Airbus 100, Y dimisahkan Airbus 200, dan Z dimisahkan dengan Airbus 300. Paham ya?
Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nah, silakan kalian buka LKPD, bahan ajar, kita kerjakan bareng-bareng, diskusikan via WhatsApp group. Setelah itu, kalian kerjakan tugasnya dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktunya di e-learning.